Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Safinatun Najah dengan makna Sunda. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi ya, karena kita sama-sama belajar. Kita akan lanjut ke yang mana nih? Nah ini ini. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Faslun ieu aya hiji fasal. Al-mughalladzatu, jadi ini fi izalatin najasati, artinya kita cara menghilangkan najis, membersihkan najis, seperti itulah. Dalam kitab aslinya tidak ada fi izalatin najasati. Ini semacam syarah ya, gitu. Semacam penjelasan dari yang mensyarahi kitab Safinatun Najah. Al-Mughalladzah. Jadi saya langsung ke Al-Mughalladzatu saja ini, karena dalam kitab aslinya yang ditulis oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami tidak ada fi izalatin najasati. Jadi saya akan langsung membaca Al-Mughalladzatu. Kalau ini artinya fi izalatin najasati, cara untuk menghilangkan najis atau mensucikan yang terkena najis lah, seperti itu. Al-Mughalladzatu ari najis mughalladhu. Ari najis mughalladhu tatuhuru eta bisa suci bisab'i ghasalatin ku 7 kumbahan. Ku 7 kumbahan. Ba'da izalati 'ainiha, sabada micen aina. Aina najis mughalladhu. Ya, jadi najis mughalladhu ini itu bisa disucikan. Cara mensucikan, maksudnya cara mensucikan najis mughalladhu ini dengan membasuh yang terkena najis sebanyak 7 kali ya. Nah, bisa ba'i ghasalatin, dengan 7 kali basuhan. Ba'da izalati ainiha, jadi setelah kita membuang ainnya, artinya bentuk najisnya. Contoh kita kena pipis anjing misalkan, itu kan najis mughalladh. Kita bersihkan dulu pipisnya, dielap atau semacamnya, kemudian bagian yang terkena pipis anjing itu kita basuh sebanyak 7 kali. Itu maksud dari ba'da izalati ainiha. Baik, kita akan lanjutkan. Ihdahunna ari salah sahijina biturabin dicampuran ku tanah. Biturabin dicampuran ku tanah. Jadi najis mughalladh itu dibersihkannya, disucikannya dengan 7 kali basuhan, dan salah satu basuhan tadi dicampur dengan tanah ya. Dicampur dengan tanah, entah itu basuhan yang pertama, kedua, atau yang mana saja. Yang penting salah satu dari 7 basuhan itu airnya dicampur tanah, kemudian dibasuhkan ke tempat ke anggota kita yang terkena najis mughalladh. Baik, kita akan lanjut. Wal mukhaffafatu ari najis mukhaffafah tathuru eta bisa suci birashil ma'i. Jadi diingatkan kembali, najis mughalladh itu najisnya
anjing, babi, dan keturunannya, ya. Seperti pembahasan kita kemarin. Kalau najis mukhaffafah itu najisnya anak laki-laki yang masih meminum ASI, belum memakan apa-apa, dan belum berumur 2 tahun. Ya, jadi wal mukhaffafatu ari najis mukhaffafah tathuru eta bisa suci birosyil ma'i ku nyeretkeun cai. Ya, itu bahasa Sunda ya. Ku nyeretkeun cai alaiha kana eta najis mukhaffafah. Alaiha kana eta al mukhaffafah, najis mukhaffafah. Ma'al ghalabati sarta ngalindih, ma'al ghalabati sarta ngalindih, wa izalati ainiha jeung miceun aina al mukhaffafah. Ya, kalau najis mukhaffafah najisnya anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan masih meminum ASI, belum memakan apapun, itu cara menyucikannya adalah dengan tadi birasyil ma'i, mencipratkan air atau mengalirkan air. Cukup dengan mencipratkan air atau dengan mengalirkan air ke bagian yang terkena najis tersebut, ma'al ghalabati serta membersihkanlah, intinya seperti itu. Wa izalati ainiha dan membuang ainnya. Ya. Jadi dicipratkan sambil membersihkan gitu. Kalau tadi kan mughalladhah dihilangkan dulu ainnya baru dibasuh. Kalau mukhaffafah dicipratkan dulu pakai air atau dicipratkan oleh air sambil dibersihkan airnya oleh cipratan air tersebut. Itu cara mensucikan najis mukhaffafah. Baik. Kita akan lanjutkan ke najis mutawassithah. Ya, diingatkan kembali bahwa najis mutawassithah itu waktu pembahasan kemarin itu najis selain najis mughalladhah dan najis mukhaffafah, seperti darah, nanah, pipisnya orang dewasa, pipisnya anak perempuan. Baik. Wal mutawassithatu ari najis mutawassithah eta tanqasimu. Nah, ini pembagiannya dulu ya, tidak langsung cara mensucikannya. Eta tanqasimu narima kabagi ala qismaini, ini ila ya, di kitab ini ila, tapi dari kitab Safinah yang saya pelajari di pesantren ini ala ya, bukan ila. Ala qismaini kabagi karena 2 bagian. Kabagi karena 2 bagian. Jadi najis mutawassithah itu terbagi menjadi 2. Kemarin kan najis itu ada 3, mughalladhah, mukhaffafah, dan mutawassithah. Nah, najis mutawassithah ini terbagi atas 2. Yang pertama kahiji ainiyatun najis bangsa ain, bentuknya ya, yang jelas terlihat bentuknya. Wa hukmiyatun, kedua najis bangsa hukum ya, najis bangsa hukum. Ini ada penjelasannya nih di sini. Al-ainiyatu ari najis bangsa ain, al-ainiyatu ari najis bangsa ain, teman-teman bisa sambil memaknai juga ya. Al-ainiyatu ari najis bangsa ain allati nyaeta najis, allati nyaeta najis laha nu tetep, laha
nu tetep launun kana eta rupa warihun jeung ambe wa ta'mun jeung rasa. Jadi najis mutawassithah terbagi menjadi dua, ainiyah dan hukmiyah. Adapun ainiyah, najis mutawassithah bangsa ainiyah yaitu najis yang memiliki bentuk yang jelas bentuknya, launun, warihun, baunya, wa ta'mun dan rasanya. Itu adalah najis ainiyah. Nah, oke. Itu adalah najis ainiyah. Lanjut ya, fala budda mangka teu meunang henteu, fala budda mangka teu meunang henteu, min izalati launiha tina miceun rupana warihiha jeung ambeuna wa ta'miha jeung rasana. Jadi cara menghilangkan najis mutawassithah ainiyah ini yang jelas bentuk, rasa dan baunya ini adalah dengan menghilangkan bentuknya, baunya, rasanya. Jadi dihilangkan, dibersihkan bentuknya. Sesudah bersih apakah masih ada baunya atau tidak? Jika sudah hilang bau, jika masih ada baunya, dibersihkan lagi sampai tidak ada baunya dan juga rasanya. Itu cara mensucikan najis ainiyah. Seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan. Wal hukmiyatu ari najis bangsa hukum, allati nyaeta najis la launa nu henteu aya rupa, wala riha jeung henteu aya ambe, wala ta'ma jeung teu aya rasa. Itu najis hukmiyah ya. Kalau tadi najis ainiyah itu ada bentuknya, ada baunya dan ada rasanya. Sedangkan najis hukmiyah ini tidak ada bentuknya, tidak ada baunya dan tidak ada rasanya. Oke, lanjut. Yakfika mangka cukup kamaneh jaryul ma'i ngucurkeun cai alaiha kana eta najis. Jadi cara membersihkan najis hukmiyah yang tidak ada bentuk, bau dan rasa ini, caranya adalah cukup dengan jaryul ma'i, mengalirkan air ya, ke bagian yang terkena najis tersebut. Seperti itu ya. Faslun aqallul haidhi wallahu a'lam bissawab.